Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita keistiqomahan sehingga bisa terus beribadah di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin yang wafat di pandemi ini maupun wafat di masa sebelumnya. Dan semoga Allah SWT menganugerahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama surat yang luar biasa, surat yang mulia, surat Al-Fil. Sangat familiar, sangat terkenal di tengah-tengah kita. Dan surat ini salah satu surat yang senantiasa menyapa telinga-telinga kita dan membasahi lisan-lisan kita. Banyak sekali di antara kita yang membaca surat ini di saat salat-salat wajibnya, di saat salat-salat rawatibnya, di saat salat duha, dan di saat salat taraweh. Oleh karena itu, agar salat-salat kita tersebut semakin berkualitas, semakin khusyuk, maka marilah kita mengkaji keterangan para ulama, makna-makna dan hikmah yang ada di balik surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah berfirman yang artinya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rabbmu terhadap pasukan gajah? Ya, pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka, niat buruk mereka ketika mereka berusaha menghancurkan Ka'bah menjadi sia-sia belaka. Seluruh misi berantakan. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan tidakkah engkau melihat Allah mengutus burung-burung yang mendatangi mereka secara berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan burung-burung itu melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfi ma'kul. Dan mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Hadirin yang Allah muliakan, itulah ayat-ayat yang akan
menemani kita pada kesempatan kali ini. Ayat-ayat yang begitu luar biasa. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang surat ini, maka kita harus berbicara tentang pasukan gajah. Kita harus berbicara tentang pasukan gajah. Sebuah kejadian yang selalu dikenal oleh sejarah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, lam yahduth mithluhu fi tarikhil Arab. Itu kejadian tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kehidupan bangsa Arab. Dan sangat terkenal. Maka tidak heran tahun itu dinamakan tahun gajah. Dan orang yang lahir di tahun tersebut itu dinisbatkan ke gajah. Lahir di tahun gajah. Bahkan yang lahir 1 tahun setelah itu, lahir 1 tahun setelah tahun gajah. Intinya semua dikaitkan dengan tahun tersebut. Karena kejadian itu begitu luar biasa dan begitu mencengangkan dan begitu mengagetkan. Kejadian yang terjadi di tahun 571 Masehi, tapi sekali lagi nama gajah mengalahkan tahun tersebut. Orang nggak tahu tahun 571. Orang mengetahuinya di tahun gajah. Dan kejadiannya di bulan Al-Muharram. Di bulan Al-Muharram. Kurang lebih 50 hari atau 55 hari sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan. Hadirin yang Allah muliakan. Singkat cerita, ada seorang gubernur Yaman yang menjadi gubernur Raja Ethiopia, An-Najashi. Sekali lagi, ia berkuasa di Yaman. Ia bernama Abroha Al-Ashram. Siapa namanya? Abroha Al-Ashram. Ketika Abroha ini melihat bagaimana antusiasme orang-orang terhadap Ka'bah dan bagaimana mereka mendatangi Ka'bah di Mekah, bagaimana mereka berhaji ke Ka'bah. Karena sekilas info, syarat haji dimulai dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan terus berlangsung sampai era Nabi kita SAW. Tapi dengan berjalannya waktu banyak sekali kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi. Tapi fakta mereka setiap tahun haji ke Ka'bah tidak bisa dipungkiri. Hadirin yang Allah muliakan, maka timbullah ide yang tidak baik dari Abroha. Ia ingin membangun tempat ibadah untuk menandingi Ka'bah. Ia ingin bangun di kota Son'a, Yaman. Sebuah tempat ibadah yang begitu megah pada zamannya.
bahkan tempat ibadah termegah pada saat itu. Dia beri nama Al-Qulais. Lalu setelah itu ia tulis surat ke Najasyi, Raja Ethiopia, bosnya, pimpinan tertingginya. Kata dia, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna mithluha limalakin kana qablak. Sesungguhnya aku telah membangunkan untukmu tempat ibadah yang belum pernah dibangun tempat ibadah seperti itu untuk raja-raja sebelummu. Dan tujuanku hatta asrifa ilaihi hajjal Arab, agar orang-orang bangsa Arab meninggalkan Ka'bah dan berhaji ke tempat ibadah kita. Jadi dibangun bukan untuk menandingi, tapi memalingkan mata manusia, memalingkan hati manusia dari Ka'bah menuju tempat ibadahnya di Son'a itu. Jadi niatnya udah nggak bagus ini. Biar Ka'bah ditinggalkan oleh seluruh orang dan mereka beralih ke tempat ibadah dia di Son'a. Hadirin yang Allah muliakan, maka surat Abraha ke Najasyi dan niat buruknya dia tersebut menjadi buah bibir di tengah-tengah orang Arab. Jadi isu yang panas pada saat itu. Orang-orang membicarakan bahwa ada gubernur Yaman membuat tempat ibadah besarnya minta ampun, terbesar, termegah di dunia, dalam rangka mengalahkan Ka'bah dan membuat Ka'bah ditinggalkan oleh orang-orang dan semua beralih ke sana. Saudaraku yang Allah muliakan, ternyata ini bukan hanya sekedar buah bibir belaka. Ini membakar api amarah di dalam diri banyak orang. Di antaranya seseorang dari Kinanah. Dia begitu tidak terima dengan pembangunan hal ini. Orang Arab ini dari Kinanah yang selama ini ditanamkan kecintaan terhadap Ka'bah, dan bukan hanya kecintaan, pengagungan terhadap Ka'bah. Dan seperti itulah orang Arab dulu. Dan mereka sangat yakin tidak ada pengganti, tidak ada opsi lain dari Ka'bah. Maka memutuskan berangkat ke Son'a. Dengan sebuah misi. Maka ketika malam tiba, dia udah sampai di Son'a nih. Ketika malam tiba, dia mengendap-endap ke tempat ibadah tersebut di waktu malam itu. Lalu ia kotori tempat ibadah itu dengan kotoran. Ia kotori tempat ibadah itu dengan kotoran. Hadirin yang Allah muliakan. Ya, dikotori dengan kotoran. Temboknya, dindingnya, bahkan kiblatnya,
sebagai simbol penolakan terhadap misi Abroha tersebut. Jamaah yang Allah muliakan, begitu Abroha tahu, faghadiba inda dzalika, dia marah besar bahwa tempat ibadahnya dilecehkan, dindingnya dibaluri kotoran, dan juga kiblatnya tersebut atau tempat kiblatnya tersebut. Maka dia marah dan dia bersumpah akan pergi ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dia marah besar. Lalu dia siapkan pasukan yang sangat besar pada saat itu. Sangat besar. Kurang lebih 60.000 pasukan dipersiapkan. Dan pasukan itu bukan hanya berisi pasukan seperti biasa, tapi ada yang sangat menarik pada saat itu. Ada yang tidak biasa. Ia menyertai gajah-gajah. Ada berapa gajah? Terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan 9 gajah. Ada yang mengatakan 13 gajah. Tapi intinya bukan berarti semuanya mengendarai gajah. Tidak. Sebagaimana dipikir sebagian pihak. Hanya 9 atau 13 atau beberapa gajah. Itu yang kami ketahui dari sirah para ulama kita. Jadi ada yang bilang 9, ada yang 13, terjadi perbedaan. Dan Abraha sendiri memilih gajah yang paling besar untuk dirinya. Nama gajah itu Mahmud. Mahmud. Siapa namanya? Mahmud. Tapi ingat, kalau kita punya teman Mahmud, jangan kita bully dia. Oh, jadi ente nih gajahnya Abraha. Persamaan nama hanya sebuah kebetulan belaka. Namanya Mahmud. Maka berita tentang pasukan besar itu terdengar oleh bangsa Arab. Apalagi mereka dengar bahwa pasukan ini bertujuan menyerang Ka'bah. Menyerang Ka'bah. Dengan amarah besar. Dengan kezoliman. Maka sebagian mereka terpanggil untuk menghadapi Abraha. Karena mereka nggak terima. Hubungannya apa? Wong orang dari Kinana melumuri tempat ibadah yang ketoran, kenapa Ka'bah yang mau dihancurin? Ya kejar aja tuh orang. Misalnya, kalau memang marah, ya dikejar aja, dicari aja tuh orang. Kenapa Ka'bahnya mau dihancurin? Maka tergeraklah
salah satu pembesar di Yaman, namanya Dhu Nafar. Dhu Nafar. Dia mengajak kaumnya untuk menghadapi Abraha dalam rangka membela kehormatan Ka'bah. Jadi Ka'bah tuh benar-benar dicintai oleh mereka dulu. Tapi apa daya, Abraha dan pasukannya terlalu kuat. Dan alih-alih mengalahkan Abraha, Dhu Nafar kalah total. Dan Dhu Nafar pun ditangkap menjadi tawanan. Dan Abraha ingin mengeksekusi dia ingin dibunuh. Sebelum mau dibunuh, maka Dhu Nafar akhirnya berkata, Ayyuhal Malik, la taqtulni fa innahu asa an yakuna baqa'i ma'aka khairan laka min qatli. Wahai raja, wahai Abraha, janganlah kau bunuh saya. Semoga keberadaan saya bersama kamu lebih baik, lebih bermanfaat daripada kalau engkau bunuh aku. Jadi jangan bunuh saya lah. Saya siap berkhidmat, saya siap bantu, saya siap mensupport. Siapa tahu saya ada gunanya. Yang awalnya mau nyerang, udah nyerah dia udah. Abraha terlalu kuat. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Abraha melanjutkan perjalanan. Tibalah di sebuah tempat namanya Khath'am. Dan lagi-lagi di tempat ini Abraha dan pasukannya dihadang oleh Nufail bin Habib al-Khath'ami. Di belakangnya ada beberapa kabilah bangsa Arab. Ada kabilah Khath'am, ada kabilah Syahran, ada kabilah Nahis, dan ada beberapa kabilah lain. Syahran, Nahis. Maka mereka pun bertempur, dan lagi-lagi mereka ditaklukkan oleh Abraha. Dan Nufail tertawan dan mau dibunuh. Dan ketika dia mau dibunuh, Nufail kembali mengatakan, Ayyuhal Malik, wahai Abraha, la taqtulni, janganlah kau bunuh aku. Fa inni daliluka bi ardil Arab. Saya ini bisa jadi petunjuk jalanmu di hamparan wilayah Arab. Jadi aku ini bisa jadi GPS kamu nih. Saya ngerti jalan. Dan bukan hanya saya, ini dua kabilah, Syahran wa Nahis, siap dengar dan mentaatimu. Jadi Syahran dan Nahis, dua kabilah ini juga akan ada di belakangmu. Hadirin yang Allah muliakan, akhirnya Nufail nggak jadi dibunuh. Berangkatlah kembali pasukan. Lalu tiba di Taif. Bagi yang pernah umrah dan pernah berkunjung ke Taif, pasti ada gambaran di mana Taif. Maka ketika sampai di Taif, Abraha disambut oleh Mas'ud bin Mu'attib al-Thaqafi, salah satu tokoh di Taif atau tokoh dari Thaqif. Kata Mas'ud, Ayyuhal Malik, wahai Abraha, innama nahnu abiduka sami'una laka muti'un. Kami ini seperti layaknya hamba saya engkau lah. Kami di pihak engkau. Kami siap mendengar dan taat kepadamu. Dan kami tidak akan menyelisih kebijakan-kebijakanmu. Dan
bukan tempat kami yang engkau tuju, dan bukan tempat ibadah kami yang engkau inginkan. Yang kau inginkan adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Dan kami bisa mengutus orang kami untuk menjadi petunjuk jalan bagimu. Maka akhirnya diutuslah seorang namanya Abu Righal untuk menjadi petunjuk jalan Abraha ke kota Mekah. Maka berangkatlah Abraha. Dan begitulah kondisi pada saat itu. Nggak ada yang bisa menghadang Abraha. Kalau nggak nyerah, kalah. Kalau nggak nyerah, kalah. Sampai Abraha tiba di Al-Mughammas. Al-Mughammas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mughammas ini terletak di sebelah timur kota Mekah dari arah Taif, dan sebagian ulama mengatakan kurang lebih 20 kilo dari Mekah. Ketika sampai di sana, Abraha berhenti dan menyuruh orang-orangnya untuk mengumpulkan harta orang-orang Quraisy. Jadi ada kesana dikumpulin. Dianya stay di sana. Pasukannya ngambil-ngambilin. Dan di antara yang terambil adalah 200 onta milik pembesar Quraisy pada saat itu. Tokoh yang sangat dikagumi di Quraisy. Tokoh yang sangat diseniorkan oleh orang-orang Quraisy. Pembesar. 200 onta beliau ikut diambil dan dijarah oleh pasukannya Abraha. Siapa beliau? Beliau tidak lain tidak bukan adalah Abdul Muttalib, kakek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, itu orang-orang Quraisy sudah marah besar sama Abraha, dan mereka ingin memerangi Abraha, mulai dari Quraisy, Kinanah, Hudzail, dan orang-orang yang tinggal di sekeliling kota Mekah. Hadirin yang Allah muliakan, lalu Abraha mengutus orangnya untuk pergi ke kota Mekah dan bertemu pembesar kota Mekah. Untuk menyampaikan pesan beliau ke kota Mekah, orang-orang kota Mekah. Maka berangkatlah. Dan pesannya apa? Kata Abraha, Innal manika yaqulu lak. Sampaikan kepada dia, pembesar kota Mekah, Inni lam ati li harbikum, innama ji'tu li hadmi hadzal bait. Aku datang bukan untuk memerangi kalian. Aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Maka kalau kalian tidak menghadang kami, kalian tidak melawan kami nggak tertarik menumpahkan darah kalian. Kami nggak tertarik menumpahkan darah kalian.
Jadi selama kalian nggak nyerang, selama kalian nggak bertahan, selama kalian buka diri aja, udah biarin aja sih kita hancurin Ka'bah. Kita nggak tertarik sama darah kalian. Maka bertemulah utusan ini, Hunatah, dengan Abdul Muttalib. Lalu disampaikanlah pesan Abroha. Lalu kata Abdul Muttalib, Wallahi ma nuridu harbah. Kata Abdul Muttalib, demi Allah kami juga enggak ada rencana memerangi Abroha. Maka kata Hunatah, fantalik ma'i ilai. Oh, kalau gitu, ikut aku, kita ketemu sama Abroha. Singkat cerita, datanglah Abdul Muttalib ketemu dengan Abroha. Hadirin yang Allah muliakan, Abdul Muttalib ini tokoh Quraisy sekali lagi. Wa ajmalahum, dan secara fisik, secara penampilan, Abdul Muttalib sangat menarik. Maka dikatakan ajmalahum, salah satu di antara orang-orang Quraisy yang paling ganteng, paling keren, Abdul Muttalib. Wa a'dhamahum, dan yang paling dihormati, yang paling mulia. Jadi wibawanya tuh ada, haibahnya itu, wibawa tuh ada. Orang tuh kalau ngeliat Abdul Muttalib langsung, oh, ini bukan orang sembarangan nih. Begitu ngeliat Abdul Muttalib, ini pemimpin nih. Auranya tuh oke. Nah begitu juga ketika Abroha melihat Abdul Muttalib, ajallahu wa'adhamah, itu langsung spontanitas. Abroha memuliakan Abdul Muttalib. Abroha memuliakan Abdul Muttalib. Secara otomatis. Padahal kita tahu Abroha itu, tadi Taif aja nyerah kok. Padahal Taif kekuatan perang besar pada saat itu. Abu Nafar hancur. Semua yang menghadang Abroha bertekuk lutut. Nufail jatuh. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Jadi Nufail bertekuk lutut, Dhu Nafar kalah. Dhu Nafar ya, bukan, tadi saya sebut Abu Nafar. Dhu Nafar sebagaimana kita katakan. Dan kita tahu kan, la ya'riful fadla illa dhu fadl. Tidak ada yang tahu keutamaan kecuali orang-orang yang utama. Nggak ada yang mengerti kualitas dokter spesialis penyakit jantung kecuali dokter spesialis penyakit jantung juga. Sama-sama berkelas. Nggak ada yang tahu seorang arsitek papan atas kecuali orang-orang arsitek juga. Oh itu jago tuh Ustaz. Nah bro, ketika lihat Abdul Muttalib langsung memuliakan. Bahkan beliau turun dari singgasananya, kursinya, untuk duduk bareng sama Abdul Muttalib. Emang Nabi kita SAW memang nasabnya ini luar biasa jemaah. Ini kakeknya. Jadi memang dari kalangan terhormat. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu terjadi pembicaraan antara dua tokoh besar ini.
Kata Abraha, sampaikan keinginanmu, wahai Abdul Muttalib. Kenapa engkau datang ke sini? Lalu Abdul Muttalib mengatakan dengan mantap, hajati an yarudda alayyal maliku mi'atai ba'irin asabahali. Tujuan aku datang ke sini, aku meminta tolong 200 untaku dikembalikan. Itu 200 unta saya itu kena penjaringan, diambil. Nah, saya minta tolong dibalikan. Itu begitu Abraha mengetahui dan mendengar tujuan dari Abdul Muttalib, langsung kaget coba. Loh, kesini cuma gara-gara onta. Pikir ada apa? Maka dia katakan, qad kunta a'jabtani hina ra'aituka, thumma qad zahidtu fika hina kallamtani. Ya Allah, Abraham bilang, engkau tuh benar-benar membuat aku kagum ketika aku melihat engkau tadi. Engkau masuk, terus gimana wibawa. Tapi begitu engkau sampaikan hajatmu, kalau bahasa kita sekarang, saya ilfil sama kamu. Saya jadi nggak tertarik. Ilfil. Masa kita orang-orang besar, masa cuma bicarain 200 onta? Harusnya bicara yang lain dong. Atukallimuni fi mi'atai ba'ir asabtuha laka wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu li ahdimaka li ahdimahu. Engkau bicara kepadaku, engkau datang kepadaku hanya untuk 200 onta, hanya untuk 200 onta, sedangkan engkau tidak mengangkat isu tentang Ka'bah yang merupakan agamamu dan merupakan bagian dari agama leluhurmu, dan kau tahu aku datang untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Li'ahdimah. Saya pikir kau mau bicara tentang Ka'bah. Ka'bah ini bagian dari agamamu, dimuliakan. Itu ada satu orang dari Kinana ngotorin tempat ibadah saya. Dia bukan siapa-siapa. Engkau di toko besar. Kenapa nggak bicara tentang Ka'bah? Saya nunggu, yang saya harapkan kita bicara tentang Ka'bah nih. Sebagai dua pemimpin besar. Minta 200 onta. Minta 200 onta. Oh, Masya Allah. Jangan bicara 200 onta. Jadi lihat itu tabiat orang dulu ya. Jangan bicara harta. Ini agama yang paling penting nih, gitu kan. Kenapa bicara harta 200 onta? Sedangkan yang saya mau hancurkan adalah simbol agamamu. Ka'bah yang menjadi bagian dari dirimu yang kau agungkan. Bro aja ngerti. Kalau udah begitu jangan bicara harta. Kita bicara agama. Oh, Masya Allah ya. Broha tuh. Yang punya niat buruk aja ngerti. Jangan bicara harta. Kita bicara simbol agama. Saya datang mau ngancurin simbol agama Anda. Kenapa Anda bicara harta? Saya ilfil sama Anda. Kok begini? Pembesar kota Mekah. Lihat pola pikir orang dulu. Sekarang kita bicara harta, ibadah kita hancurkan. Sibuk ngurusin harta, Allah kita lupakan. Agama disingkirkan. Dulu Abraham bilang, saya pikir kita mau bicara Ka'bah. Cuman masih bicara masalah 200 onta.
Saya ilfil lah. Tapi ini kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah. Dijawab sama Abdul Muttalib, "Inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uh." Dalam riwayat sayahmi. Oh, tunggu dulu Abraha. Bukan itu maksud saya. Saya ini hanyalah seorang pemilik onta. Hanyalah pemilik onta. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya, bukan saya. Ada pemiliknya. Bukan saya memiliki. Saya kepemilikan saya itu onta. Saya pemilik onta. Adapun Ka'bah bukan saya pemiliknya. Nah, pemiliknya nanti yang akan jaga tuh Ka'bah dari engkau. Makanya saya nggak ikut-ikutan. Engkau berhadapan sama pemiliknya. Pemiliknya akan jaga nanti. Dan yang akan mencegahmu dari menghancurkan rumahnya. Itu ada yang punya, jangan salah. Bukan punya saya. Itu punya Allah. Punya Allah. Lihat bagaimana argumentasi Abdul Muttalib. Karena mereka pada saat itu percaya kepada Allah. Kan Allah berfirman dalam surat Yunus misalnya. Ayat 31. Mereka percaya kepada Allah. Allah berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rizki kepada mereka dari langit dan dari bumi? Aman yamliku sam'a wal absar. Dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan mereka? Wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur seluruh ini? Fasayaquluna Allah. Maka orang-orang Quraisy itu akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa sama Allah? Kalau begitu kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah? Kalau begitu kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah? Itu surat Yunus ayat 31 menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dulu itu yakin yang ngatur semuanya Allah. Masalahnya mereka nggak mau beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka punya berhala-berhala. Mereka yakin memberikan rizki Allah, yang ngatur Allah, yang punya panca indera Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Mereka yakin itu semua. Makanya Abraha itu simpel. Loh, saya ini yang punya Ka'bah itu Allah. Abdul Muttalib bilang ke Abraha, yang punya Ka'bah itu Allah. Nanti Allah yang ngurus. Kamu tuh berurusan sama Allah yang punya Ka'bah. Begitu digitukan Abraha mengatakan, maka naliyam tani amini qala anta wadhak. Nggak ada yang bisa mencegahku, engkau atau Allah. Masya Allah, itu kata Abraha. Nggak ada yang bisa mencegahku, baik engkau apalagi Allah, atau engkau dan Allah, nggak bisa. Akhirnya Abraha mengembalikan 200 onta Abdul Muttalib. Dia onta kan dia ambil tuh onta tuh. Nggak terima dengan Abdul Muttalib. Singkat cerita jamaah, Abraha melanjutkan misinya. Beliau bersiap untuk memasuki Makkah. Abraha bersiap untuk memasuki Makkah. Maka mereka pergilah sampai ke lembah
Muhassir. Tempatnya itu lokasinya di antara Muzdalifah dan Mina. Bagi yang sudah haji, coba merenung sejenak sedikit aja. Muzdalifah, Mina. Muzdalifah yang mana ya Pak Ustadz ya? Muzdalifah. Setelah dari Arafah, kita ke Muzdalifah. Ingat yang pernah haji, dari Arafah tanggal 9, malamnya kita tidur di Muzdalifah. Terus paginya kita ke Mina. Di antara Muzdalifah dan Mina. Di lembah itu, Barokal Fil. Gajah mereka duduk dan gak mau melanjutkan perjalanan. Duduk. Diminta gak mau. Diarahkan gak mau. Bahkan dipukul kepalanya tuh gajah gak mau. Gak mau. Pokoknya tetap gak mau menuju Ka'bah. Dan anehnya, begitu dipalingkan ke Yaman, mau jalan. Tuh gajah-gajah. Jadi oke, kita ganti arah ke Yaman. Gajahnya mau jalan. Begitu dibalikan naik ke Ka'bah, nggak mau jalan. Lalu dicoba lagi, diarahkan ke Syam. Mau. Diarahkan ke arah timur. Mau. Tapi begitu diarahkan ke arah Ka'bah, ke Mekah, diem lagi. Subhanallah. Gajah itu ciptaan Allah. Nggak mau deh. Berhenti di situ. Pada saat mereka kebingungan melihat sikap para gajah yang mereka bawa itu, Allah utus tayran ababil, burung-burung yang datang berbondong-bondong. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah, apakah engkau sudah melihat apa yang dilakukan oleh Rabbmu pada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah buat misi buruk mereka berantakan semua. Berantakan semua. Tidak ada keberhasilannya sama sekali. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu melemparkan batu yang terbuat dari tanah yang sangat panas. Setiap burung dalam riwayat itu membawa 3 batu. 1 batu di paruh dia, dua batu di kaki kanan, kaki kirinya. Jadi 1 paruh, 1 kaki kanan, 1 kaki kiri, caplok gitu. Apa namanya nih? Kaki, ya udah bawa kaki lah, dicengkram. Lalu dilemparkan kepada mereka. Hadirin yang Allah muliakan. Wih, ngeri jamaah, ngeri. Dikisahkan itu, begitu batu itu terkena kepala mereka, itu langsung tembus dan keluar dari dubur. Allahu Akbar.
tembus. Nggak pernah ketibak batu kan harus tuk jatuh gitu ya, atas bawah tuk jatuh, ini tembus. Subhanallah, tembus masuk keluar dari dubur. Dijelaskan para ulama, illa sara tataqatta a'dha'uhu wa yahlik, itu bagian apa, sendi-sendi atau bagian-bagian tubuh mereka itu copot, terputus satu demi satu, terputus satu demi satu. Subhanallah. Kocar kacir. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Makanya Allah katakan apa? Itu seperti daun dimakan ulat. Kan daun dimakan ulat, masuk tembus. Kok itu kan daun dimakan ulat, kayak gitu tuh. Copot satu-satu. Copot satu-satu jamaah. Dan sebagian bisa melarikan diri. Lalu minta Nufel kembali menunjukkan arah ke Yaman. Tapi apa yang terjadi? Semua berjatuhan di jalan dan mati. Adapun Abroha, Allah siksa dia dulu, tidak langsung mati di tempat. Itu ruas-ruas jari putus satu demi satu. Allahu Akbar. Putus satu demi satu. Dan dadanya terbuka. Dan akhirnya dia mati. Disiksa dulu. Dan dia sempat pergi pulang ke Son'a. Di perjalanan itu disiksa satu-satu, habis lalu dia mati. Jadi nggak dimatikan di tempat antara Muzdalifah dan Mina, enggak. Kenapa? Disiksa dulu. Bayangkan dia masih coba berusaha pulang sampai Son'a ke Yaman. Satu-satu putus. Mati. Subhanallah. Hadirin yang Allah muliakan. Kejadian itu lagi-lagi terjadi di bulan Al-Muharram, 50 sampai 55 hari sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kita dengar dengan kejadian gajah atau tahun gajah. Hadirin, pelajaran yang kita bisa petik adalah yang pertama, lihat bagaimana orang-orang Quraisy pada saat itu yakin dengan kemahakuasaan Allah. Padahal Nabi SAW belum lahir nih, 50 sampai 55 hari. Itu mereka bisa mantap mengatakan saya ini punya onta, yang punya Ka'bah Allah yang akan jaga, yakin dengan kemahakuasaan Allah. Lalu kita hari-hari ini nggak yakin dengan kemahakuasaan Allah, sedangkan kita sujud
sedangkan kita ruku, sedangkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cambuk bagi kita. Ini renungan bagi kita. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Tadi Yunus 31, orang-orang Quraisy dulu ketika ditanya, "Qul man yarzuqukum minas sama wal ard?" Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Allah. Lalu kita ketika kita di PHK hari ini terpuruk, itu orang Quraisy mengatakan, siapa yang memberikan rizki? Allah, kata mereka. Mereka yakin itu. Yunus 31. Allah katakan tentang keyakinan mereka. Siapa yang memberikan rizki? Lalu ketika nggak dapat job pada hari-hari ini, ketika di PHK di hari-hari ini, saudaraku yang belum, bisa jadi kenapa Allah nggak tolong kita? Karena kita kurang yakin dengan ini. Lihat, begitu mereka yakin seyakin-yakinnya, apa yang terjadi? Allah tolong semuanya. Allah tolong Ka'bah dan Allah tolong mereka. Hadirin yang Allah muliakan. Ini mahal. Ini pelajaran yang sangat mahal. Pelajaran yang kedua, ini perenungan bagi orang-orang yang punya niat buruk. Yang punya niat buruk. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah katakan, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka, misi buruk mereka hancur berantakan. Hancur berantakan. Dan ini tetap berlaku. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah balas makar-makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang melakukan hal tersebut. Surat Ali Imran 54. Maka jangan bermain-main dengan Allah. Jangan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Jangan berusaha membuat orang berpaling dari kebenaran. Jangan pernah menghalangi manusia berpaling dari kebenaran. Lihat Abroha. Dia tuh berusaha memalingkan manusia dari Ka'bah. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Allah alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Itu yang terjadi. Maka ingatlah, mungkin kita bisa menipu manusia. Mungkin kita bisa memperdaya teman kita, memperdaya sahabat kita, memperdaya semua orang. Tapi ingat, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah Allah Maha melihat Anda? Lihat Abraha, dia bisa kalahkan semuanya. Semua penghalangnya, dia bisa taklukkan. Ini yang perlu kita camkan. Jangan pernah kita bermain api. Sami'na wa ata'na lah. Dengar dan taatlah kepada Allah. Kalau Abraha aja hancur berantakan. Padahal Taif aja nggak berani berhadapan dengan mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang lain, dan tapi nggak berhasil.
Dan yang terakhir jamaah sekalian, tugas kita adalah intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Surat Muhammad ayat 7. Wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Allah akan kokohkan iman kalian. Pasukan Abroha pada saat itu pasukan yang secara hitung-hitungan milik nggak bisa dikalahkan. Oleh orang Arab pada saat itu. Tapi hancur. Hancur. Hari ini misalnya kita menghadapi COVID-19. Vaksinasinya belum ketemu juga. Tapi apa susahnya bagi Allah? Ya kalau Allah mudah, hilangin aja sekarang Ustaz. Loh bukan begitu caranya. Allah kan ingin menguji kita. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dan mereka nggak diuji? Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan kepercayaan, dan tetap terus beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah. Lalu kerjakan apa yang Allah perintahkan, bantu saudara kita. Nanti Allah akan tolong kita. Orang penduduk Mekah aja yang nggak mentauhidkan Allah, ikut kena imbas bantuan Allah kok, ikut kena dampak pertolongan Allah, padahal mereka tidak mentauhidkan Allah. Lalu bagaimana orang-orang yang senantiasa mengucapkan subhana rabbiyal a'la dalam sujudnya, orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, masa Allah nggak tolong? Allah pasti tolong. Tapi sabar, tenang dulu, dan insya Allah Allah akan berikan pertolongannya. Ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.